Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pantau, salam jumpa dengan podcast Durasi. Ini adalah salah satu program yang nantinya akan menemani atau menjadi sahabat dari para pemerhati medsos, terutama warga Garut dan seluruh Indonesia, karena kita akan terus menjumpai Anda dengan program-program kami sampai yang akan datang, dan kali ini merupakan program kita yang pertama. Program kita yang pertama adalah bekerja sama podcast Durasi, kemudian Just Info Garut atau JIG, dan Mau Pilkada. Kali ini kita akan mengisi dengan bincang tokoh, dan saya sudah punya tamu spesial, tamu istimewa juga ya. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai hasil polling yang dilaksanakan oleh Just Info Garut dan Mau Pilkada. Beberapa hari yang lalu, kalau masyarakat medsos pasti sudah maklum, ada yang namanya isu polling untuk penjaringan calon bupati, wakil bupati Garut dalam pilkada yang akan datang. Ini ada dua wacana yang menggulir begitu ya, membesar atau menggelinding gitu. Adalah pelaksanaan pilkada Garut itu ada kemungkinan 2024 dan 2022. Kalau 2024 niscaya itu karena habis masa jabatan bupati dan wakil bupati yang sekarang sedang menjabat. Tetapi ada juga wacana kita dengar semuanya di DPR RI itu katanya sedang dibahas mengenai kemungkinan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Lepas dari itu semua, kepentingan kita adalah sebagai masyarakat untuk mengantisipasi nanti pada saatnya hajatan besar tersebut dilaksanakan akan menghasilkan seorang bupati, wakil bupati yang benar-benar representatif, yang kredibel, yang berintegritas tinggi, dan yang akan mensejahterakan masyarakat Garut begitu. Dan kali ini tamu kita Pak Indra Kurniawan, mengagetkan sekali. Kalau saya jujur saja baru ketemu hari ini, tapi kemarin lihat hasil polling JIG dan Mau Pilkada itu ternyata dia berada di urutan kedua, luar biasa sekali. Kita ketemu dengan tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Kalau seragamnya ini sudah mau maju ke TPS nih. Gimana kabarnya nih Pak Indra? Alhamdulillah baik Pak, selamat. Aktivitas kesehariannya gimana nih Pak Indra? Kebetulan sekarang lagi saya di perusahaan itu lagi cooling down karena memang lagi COVID dan memang kita interaksi untuk perkantorannya dibatasi. Jadi sedang work from home lah gitu, kerja di rumah. Kalau saya terima data itu Pak Indra sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia Kabupaten Garut ya. Ini gimana nasib para pekerja di masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Tentu kalau kita bicara COVID-19 relevansi terhadap nasib pekerja karena ini kan keadaan yang luar biasa meskipun memang negara tidak menyatakan ini sebagai force majeure gitu sehingga memang seluruh antisipasi bagi pekerja itu dikembalikan lagi ke kebijakan perusahaan-perusahaan. Ada yang polanya itu dirumahkan dengan gaji tertentu, tetapi yang diupayakan oleh Federasi Serikat Pekerja Garut adalah mengontrol seluruh perusahaan agar mengeliminir proses-proses PHK. Karena COVID ini sementara dan ya kita berharap dalam 1-2 bulan ke depan kita bisa normal dan memang seluruh sendi-sendi kehidupan dari perspektif ekonomi bisa kembali lagi. Tapi kita belum kenalan loh Pak Indra. Iya. Coba Pak Indra itu orang Garut atau? Oh, orang Garut. Kalau muhunnya pasti orang Garut ini. Coba Pak Indra ini dari mana ini? Saya kebetulan tahun berapa itu saya lahir tahun 79. Kebetulan asli saya itu dari Kecamatan Tarogong Kidul, tepatnya di Kampung Nagra. Kalau dulu mah ada pesantren Al-Huda, nah itu tempat kelahiran saya dan domisili saya sekarang di Kampung Babakan Loa ya, pinggirnya daerah Komplek Paseban, di pinggiran lah Pak, orang pinggiran. Iya, pinggiran, tapi kalau ini kan pinggiran komplek itu kan biasanya bagus juga. Pak Indra, mengomentari ini
hasil polling ini kan tadi saya sudah katakan luar biasa sekali. Pak Indra tiba-tiba berada di urutan kedua dari hasil polling sementara loh ini ya. Bisa jadi besok lusa berubah lagi begitu ya. Tapi sampai hari ini sangat luar biasa. Ini sebetulnya sejarahnya gimana? Kemarin kok tiba-tiba masuk list dalam polling itu ada dari mana ini asalnya Pak Indra, mungkin bisa ceritakan nih? Jujur sebetulnya saya dihubungi oleh media gitu ya, untuk berkenan dimintakan untuk masuk ke dalam bursa list survei pilkada 2022 atau 2024 yang tadi disampaikan. Bagi saya pribadi sebetulnya hanya untuk masuk list itu tidak ada masalah, dan memang dari sisi media juga untuk masalah hasil itu tidak bertanggung jawab, silakan aja publik yang menilai karena sifatnya open kan gitu ya, open publik. Dan ketika hasilnya saya ada di sampai saat ini ada di 2 besar, bagi saya sih sebetulnya itu sebuah pertanyaan besar ya, sebuah pertanyaan besar. Lalu kemudian itu sebuah musibah juga kalau buat saya Pak Slamet, karena meskipun hanya ada di dalam satu list, artinya ada beberapa amanah yang harus memang kita lihat nanti kedalaman politiknya seperti apa. Tapi ya yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya fokus saya itu tidak terhadap hasil list, tapi ada beberapa perubahan dari sisi mainstream, ada perubahan dari mindset media yang melakukan politik pendidikan secara dini. Ya kan, karena ini penting. Ini diawali dari, saya yakin political distrust di Indonesia terrepresentasikan di Kabupaten Garut. Di beberapa media kita bisa lihat kejadian-kejadian yang menekan dari sisi eksekutif atau dari sisi legislatif. Bagaimana kekecewaan publik, baik itu yang disuarakan oleh para ormas, para LSM, atau termasuk dari sisi kaum buruh sendiri. Makanya kemarin terakhir kalau saya boleh menghubungkan kegiatan kita dari sisi perpolitikan, sebetulnya kami itu mendorong Dinas Tenaga Kerja untuk menginisiasi Perda Ketenagakerjaan. Untuk apa sebetulnya? Ini untuk memberikan payung dan kepastian hukum agar para pelaku usaha yang berkaitan dengan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha itu bisa tertib. Jadi bisa saling memiliki payung hukum yang kepastian hukumnya lebih jelas. Nah, hubungan dengan hasil polling, saya rasa ini hal yang positif bukan untuk saya sebetulnya, karena di polling itu kan ada 24 ya, dan wajah lamanya banyak, wajah barunya juga ya cukup adalah begitu, wajah barunya aja ada. Sebetulnya ini adalah harapan politik baru kalau dalam perspektif ketatanegaraan itu, ini adalah harapan politik baru. Orang lama ketika memegang sebuah jabatan dan dia dipercaya lagi memegang jabatan, hasilnya stagnan Pak. Karena apa? Karena kalau saya baca, yang paling menjebak terhadap pejabat publik adalah kontrak politik. Jujur, 1-2 hari ini saya banyak ditelepon oleh beberapa pihak. Meskipun saya menyambut baik aktivitas itu, namun bagi saya itu sebuah tantangan yang harus coba kita dalami lebih jauh. Kenapa orang menempatkan saya di posisi nomor 2? Karena itu sifatnya multi stage ya, random lah. Jadi tidak bisa dipegang siapa yang nge-vote dan segala macam kan gitu ya. Tapi gini Pak, ini kan sudah di ranah politik beneran ini ya. Kalau udah misalnya pilkada itu kan ranah politik. Pak Indra selama ini sebagai aktivis pekerja begitu ya, yang mengadvokasi nasib para pekerja begitu kira-kira. Nah ini kira-kira karena itu di situ juga di dalamnya ada politik juga sih memang ya, cuman nggak terlalu praktis lah begitu ya. Nah ini tiba-tiba diseret ke sini nih. Apa yang kira-kira yang ada dalam pikiran Pak Indra yang Anda bayangkan dengan pilkada itu gitu? Jadi sebetulnya aktivitas saya selain saya ngurus perburuhan gitu Pak ya, saya juga secara ritme yang periodik lah gitu ya. Saya juga berprofesi sebagai pengamat politik, hukum dan tata negara, karena kebetulan basic saya dari sisi hukum tata negara gitu. Emang kuliah dari mana dulu Pak? Saya dari STH. Dari hukum, sehingga dari perspektif itu saya seringkali membuat beberapa artikel tulisan bagaimana melihat
identifikasi permasalahan ketatanegaraan terutama yang ada di Kabupaten Garut, sehingga saya juga butuh metodologi tertentu dan tentunya metodologi itu jadi saya kasih contoh begini, masalah itu saya anggap toksik, ya kan, kita perlu detox Pak, detoksifikasinya kita harus benar. Kalau kita mau bikin serum, maka kita harus tahu penyakitnya apa. Nah, permasalahan di Garut itu jangankan membuat serum, tahu penyakitnya juga tidak. Bagaimana kita mau membuat serum? Sehingga secara general saya bisa mengatakan kita saat ini ngurus pemerintahan Garut itu amatiran. Karena apa? Cara pengisian jabatan yang buruk. Saya masih ingat di Milangkala Garut yang ke-207 kalau nggak salah di bulan Februari lalu, Bupati kita Pak Rudi Gunawan marah-marah ke kepala-kepala SKPD waktu itu karena Human Development Index di Kabupaten Garut atau IPM lah gitu ya bahasa sederhananya itu malah turun angkanya. Sementara tunjangan jabatannya katanya naik, kan nggak linear tuh Pak. Ya. Itu sebetulnya hal-hal yang gampang sekali dijawab kalau dari sisi politik. Pertanyaan saya, kenapa Garut masih berada di urutan kedua IPM kalau dibandingkan dengan 27 kabupaten? Kalau dari aspek pendidikan itu kalau tidak salah baru kelas 2 SMP ya. IPM. Nah ini yang kalau kita bicara tentang menghubungkan sebuah hal dengan hal yang lainnya. United Nations Development Program atau UNDP Pak, itu menyoroti 3 hal untuk mengukur laju pertumbuhan sebuah daerah. Saya tidak ngomong Indonesia dulu, kita ngomong Garut karena Garut itu representasi, representasi negara Garut itu sebetulnya sama aja. Men-sampling Garut itu nggak bakalan jauh beda dengan daerah-daerah lainnya. UNDP itu kalau IPM lah di Indonesia itu IPM. Parameter yang paling utama dalam IPM itu adalah 3. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah standar kehidupan yang layak. Itu jadi gini, kalau ada seorang pemimpin yang menyatakan begini, saya akan membuat masyarakat itu sejahtera. Sejahtera itu abstrak, sama dengan kita ngomong keadilan. Keadilan itu tidak bisa diangkakan. Kesejahteraan itu apa versi kesejahteraan? Versi pejabat publik. Angka kesejahteraan di sebuah daerah hanya bisa dikuantifikasi dengan mengukur indeks pembangunan manusia yang saya sebutkan tadi. Ada 3 faktor, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dan yang missnya seolah-olah Garut itu, saya melihat statement dari Pak Bupati waktu itu, waktu beliau marah-marah. Ini statement Pak Bupati itu menjadi statement publik Pak, bagi kami sebagai warga negara. Beliau hanya menyatakan saya akan memperbaiki pendidikan, saya akan memperbaiki kesehatan, karena rasio di masing-masing bidang ini sangat rendah sekali. Seingat Anda kapan itu Pak Bupati marahnya? Kalau nggak salah di Milangkala Garut ke-207 waktu itu dia lagi di apel setda gara-gara IPM turun ya akhirnya. Tapi konteksnya saya tidak melihat marah-marahnya, tapi apa yang disampaikan. Saya bicara tentang substansinya. Ada perkembangan nggak dari saat itu sampai hari kalau ini? Februari sampai sekarang saya rasa sih itu belum bisa diukur karena ukuran BPS itu kan biasanya per 1 tahun atau per 5 tahun. Biasanya per 1 tahun. Tapi gejala setidaknya gejala perubahan gitu. Misalnya dilihat dari kebijakan yang mengarah ke situ itu. Saya rasa sih masih stagnan, Pak. Karena apa? Karena terlalu retorik. Segala sesuatu yang mau merubah ke arah lebih baik, maka butuh manifestasi planning yang baik. Nah, kembali ke tadi, Pak Bupati menyoroti pendidikan dan kesehatan. Beliau lupa bahwa standar input dari sisi indeks pembangunan manusia itu ada di standar kehidupan yang layak, dan itu adalah sektor perburuhan, Pak. Itu adalah standar input, faktor input. Faktor input itu akan memberikan efek domino terhadap pendidikan dan kesehatan. Sementara kalau fokusnya terhadap 2 itu, sementara standar faktor inputnya malahan diabaikan. Sekarang saya mau nanya, berapa sih APBD Garut untuk Dinas Tenaga Kerja? Pak, kalau di Garut itu sebetulnya jumlah pekerja paling tidak yang ada di dalam wilayah garapan Pak Indra sebagai
Federasi Serikat Pekerja. Ya. Kalau di Garut itu jumlahnya sampai hari ini berapa ini, Pak? Begini Pak, kalau nanya data itu harusnya ke pemerintah. Ya. Tapi saya bisa jawab, pemerintah tidak punya data. Bahkan kami sendiri kemarin yang meminta pemerintah untuk melakukan validasi data. Coba tanya ke Dinas Tenaga Kerja, mereka tidak punya data. Kacau ya. Kacau. Artinya kalau ditanya data, saya tidak bisa jawab berapa datanya karena pemerintah pun tidak punya data. Sehingga yang memiliki validasi menjawab secara legitimate adalah pemerintah. Kalau saya ditanya, saya bisa aja jawab. Di Garut itu sekarang ada sekitar 711 perusahaan. Di antaranya 121 yang besar, sisanya kelas medium dan bawahan. Terus diukur nggak pelaksanaan regulasinya? Tidak ada. Jangankan untuk mengukur kedalaman kepatuhan, datanya sendiri tidak ada. Dan itu adalah faktor input dari sisi Human Development Index. Sehingga bagaimana pendidikan mau benar, bagaimana kesehatan mau benar, kalau faktor inputnya sendiri terabaikan. Datanya Sederhana, saja ngerti logik ya. sekali sebetulnya. Logik sekali. Nah kira-kira seperti itu. Kalau jumlah keseluruhan berapa itu, Pak? Jumlah yang hasil keseluruhan. pendataan dari tim Bapak itu, jumlah pekerja di Garut. Kita kemarin basisnya itu yang kita data itu adalah perusahaannya Pak, bukan tenaga kerjanya. Karena kita tidak fokus ke jumlah tenaga kerja. Kemarin dari sisi advokasi kita mencoba untuk melihat kedalaman kepatuhan perusahaan. Makanya yang kita data itu perusahaan, berapa perusahaan yang punya perjanjian kerja, berapa perusahaan yang mengoutsourcingkan pekerja, apakah outsourcing ini memang layak di-outsourcingkan atau tidak, apakah sudah dibayar UMK-nya atau tidak. Yang kita dalami itu adalah variabel-variabel itu, sehingga kita bisa menilai, oh ternyata kepatuhan compliance-nya perusahaan di Kabupaten Garut itu, kalau saya lihat pakai teori Pareto itu kemarin itu 60% perusahaan di Kabupaten Garut itu masih di bawah normatif. Artinya apa? Kalau di bawah normatif, artinya 60% pekerja yang ada di Kabupaten Garut, berapapun itu nilainya, itu standar hidupnya masih belum layak. Itu Pak, hipotesis. dulunya itu sebelum Bapak aktif menjadi advokasi para pekerja, itu sebenarnya emang cita-citanya apa itu dulu sebenarnya? Apa mungkin punya pengalaman tertentu di tengah perjalanan, misalnya ada apalah gitu yang kemudian Bapak itu jadi total begitu sampai jadi ketua umum begitu kan, panjang bahasa ceritanya. Itu dulunya apa? Ada. Ya sebetulnya sih gini, kalau bicara tentang sejarah itu panjang sekali Pak. Berawal dari, kalau kita melihat Garut aja ya, berawal kan saya dulu adanya di daerah Kalimantan Pak. Saya waktu itu diamanahi menjadi Presiden Federasi Pekerja Migas Kawasan Timur Indonesia. Saya enjoy sekali di sana. Karena apa? Karena kita bicara di atas normatif. Saya bicara pekerja migas. Begitu saya 2016 saya mencoba berkecimpung di perburuan Garut, ternyata waduh menyedihkan sekali kan gitu. Enjoy-nya itu bukan enjoy menyenangkan tapi menyedihkan. Nah, faktor yang paling utama apa? Bad di pelayanan publiknya. Jadi buruk sekali pelayanan publik. Pelayanan publik itu siapa? Ya government. Pak, kalau di Garut itu kan tadi ada 700 sekian perusahaan ya. Pekerjanya ya pasti banyak lah, pasti mungkin ratusan ribu lah begitu ya. Ini sampai sejauh ini dari 700 lebih perusahaan yang bergerak di Garut ini, kepatuhan terhadap ketentuan pemerintah, misalnya UMR segala macam itu seperti apa? 40% Pak. 40%. Saya bisa nyatakan itu 40%. Sehingga makanya hipotesis yang paling sederhana yang bisa kita bangun adalah 60% sektor perburuhan yang menunjang sebagai faktor input terhadap IPM itu buruk. Sehingga jangan dulu ngomong kesehatan dan pendidikan. Karena apa? Faktor pengali dari faktor inputnya sendiri, dari standar kehidupan yang layaknya juga baru 40% di Kabupaten Garut. Sederhana. Iya. Jadi sementara pemerintah juga ketika melihat ketidakpatuhan perusahaan itu biasanya ini yang sudah saja itu seperti apa nih Pak? Gini Pak. Bisa lebih berpihak ke perusahaan atau lebih berpihak ke warganya misalnya, seperti apa nih Pak? Dalam menjalankan sebuah negara ada yang dinamakan dengan politik kartel Pak. Atau oligarki lah gitu ya, kalau kita bicara dari perspektif politik, karena ini berhubungan.
Di kita itu terlalu banyak under table transaction. Terlalu banyak transaksi di bawah meja. Transaksi biasanya tidak akan dilakukan oleh para pekerja. Pekerja itu nggak punya duit. Yang dilakukan itu oleh perusahaan-perusahaan nakal tentunya. Perusahaan nakal yang he have a lot of money gitu. Mereka punya uang banyak. Dan ketika mereka melanggar, mereka tinggal datang ke pejabat publik, under table transaksi. Pada akhirnya pejabat publik ini terjebak. Dan dia tidak punya wibawa terhadap perusahaan-perusahaan yang memang dianggap nakal. Ini bukan sangkaan, tapi praduga. Praduga atas dasar apa? Atas dasar tidak selesainya konflik. Harusnya pemerintah kan fokus di situ, karena perburuhan itu ada di 3 hukum yang berbeda, Pak. Ada di hukum administrasinya ada di hukum perdatanya ada, dan di pidananya juga ada. Itu yang paling menarik. Sehingga ya dari sisi general saya bisa sampaikan, kalau kita bicara pilkada, kita perlu dong tahu terhadap orang-orang yang memiliki perencanaan untuk menaikkan laju pertumbuhan. Karena faktornya bisa diangkakan. Dan yang paling harus dibenahi adalah standar kehidupan layak, karena ukuran kesejahteraan itu dilihatnya dari situ. Karena faktor pendidikan dan kesehatan ini bukan masalah penting dan tidak penting, ini adalah faktor output atau faktor dampak dari standar kehidupan yang layak, dari sisi perburuhan yang mendapatkan upah yang layak, baik itu sektor formal atau non formal. Nah, menarik tadi Pak Indra sempat di depan ingin di Garut itu ada perda tentang ketenaga kerjaan. Emang belum punya gitu? Belum. Ini gambarannya kalau punya seberapa besar menguntungkan para pekerjaan? Ya sebetulnya yang diuntungkan itu bukan pekerja, Pak. Yang diuntungkan itu adalah seluruh warga Garut, baik itu sektor pekerja atau sektor pengusaha. Jadi mereka punya kepastian hukum. Itu sebetulnya sederhana aja sih. Pernah nggak ini misalnya menyampaikan ke yang berwenang, ke Sudah. Pemda atau ke DPRD begitu? Saya sebetulnya sudah membuat draft perda, bahkan saya sudah membuatkan draft naskah akademisnya, dan saya serahkan langsung ke Pak Bupati waktu itu. Dan Pak Bupati waktu itu ya menyambut baik, meskipun memang sampai saat ini pada akhirnya katanya inisiasi perdanya datangnya dari DPRD. Ya saya entah dari manapun itu, tapi mesti kita kawal juga nih draft yang dari DPRD. Jangan-jangan banyak pasal titipan dari politik kartel, dari olahraga, kita nggak tahu juga kan. Nah, makanya kita harus benar-benar bisa mengawal itu, karena gini Pak. Pak Slamet, saya, rekan-rekan media, semuanya punya anak, punya saudara yang pasti butuh upah. Kalau kita tidak benahi itu, jangan kita bicara tentang pendidikan dan kesehatan. Dan barometer kesejahteraan hanya bisa dilihat dari 3 faktor itu. Itu Pak Indra, ini yang sesi ini bicara soal ketenaga kerjaan. Kalau saya beri waktu 3 menit untuk bicara soal pekerja agar sejahtera, silahkan 3 menit. Ya, 3 menit untuk menyatakan saya harus berbicara tentang pekerja agar sejahtera. Pekerja sejahtera itu pertama adalah perbaikan kualitas pejabat publik, itu yang pertama. Cara pengisian jabatan dari sisi ketatanegaraan, di sisi dinas tenaga kerja itu yang benar-benar harus independen dan tidak boleh ada transaksional politik di situ. Cara penempatan jabatan tidak boleh didasari dengan suka atau tidak suka, atau ada transaksi uang untuk menjabat di kabid, kadis tertentu. Dinas tenaga kerja harus menjadi satu-satunya dinas yang paling netral. Karena apa? Karena di situ penting untuk lembaga dinas itu, lembaga ketenaga kerjaan itu memiliki marwah, memiliki wibawa ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Garut. Saya yakin perusahaan tidak akan pernah nakal ketika pejabat publiknya galak. Saya yakin perusahaan tidak akan pernah melanggar ketika memang dia mentaati regulasi yang ada. Undang-Undang 13 itu bukan buatan daerah. Undang-Undang 13 ketenagakerjaan itu buatan pemerintah pusat. Kita secara desentralistis punya Dinas Tenaga Kerja sebagai pembinaan, apalagi kita punya pengawasan juga, meskipun itu dari sisi provinsi, tapi diamnya di Garut. Nah, itu kita maksimalkan itu. Cara pengisian jabatan di sektor itu harus dimaksimalkan. No isu terhadap pekerja, no isu terhadap perusahaan. Isu di perusahaan dan pekerja ketika ada isu di cara pengisian jabatan di sisi Dinas Tenaga Kerja.
Baik, sahabat pantau, podcast Durasi masih bersama Anda melanjutkan perbincangan dengan tamu kita hari ini, Pak Indra Kurniawan. Tadi sudah bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasib dan masalah isu ketenaga kerjaan. Karena kita kaitannya kan dengan polling, hasil polling Pak Indra Kurniawan, ini polling yang diselenggarakan oleh Mau Pilkada dan JIG atau Just Info Garut. Pak Indra Kurniawan itu oleh voter ditempatkan di posisi kedua. Luar biasa ini, dan tadi juga di awal sudah disinggung bagaimana sebenarnya sih pasti tidak ujuk-ujuk orang kemudian memilih atau Pak Indra, walaupun mungkin sebagian iseng-iseng aja karena kenal gitu, atau mungkin juga karena media sosial, karena sekarang sedang program galak-galaknya di rumah saja, jadi fokus gitu. Pak Indra, tadi saya ingin kembali ini reaksi pertama Anda gitu. Reaksi pertama aja ini apa itu? Begitu Anda masuk polling, apalagi sudah masuk di urutan kedua seperti ini. Ya, sebenarnya reaksi saya sih biasa-biasa aja, Pak. Dari perspektif saya personality itu biasa-biasa saja, tetapi dari sisi mindset, dari sisi morality gitu, ini sudah menjadi opini publik dan ini sudah menjadi amanah publik. Nah, sehingga musibah saya itu di situ sebetulnya. Itu aja sebetulnya. Jadi terpaksa harus apa ya? Harus memikirkan bagaimana nanti ketika kita dilantik. Dilantik jadi Bupati Bianglala. Bukan tidak mungkin, karena ini bola sudah menggelinding. Dan kalau bola sudah menggelinding itu ya walaupun bisa juga ke parit, tapi bisa juga ke gol gitu. Dengan gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti siapa tahu nanti masuknya itu jadi ke gol gitu. Walaupun nanti masih perlu ada penyerang, masih ada yang harus masukin ke golnya. Betul. Mudah-mudahan. Tapi begini Pak Indra, lepas dari itu semua, ini kan bicara Garut ini orang bilang karena katanya ini kan tanggung jawab semua gitu, semua warga Garut itu kan punya tanggung jawab secara moral, bagaimana Garut ini menjadi maju, bagaimana kita menjadi bangga sebagai orang Garut ya, bagaimana masyarakat Garut itu bisa menjadi lebih baik, lebih sejahtera, alamnya kita yang terkenal kaya, malah ada yang mengatakan karena Garut itu saking kayanya, saking indahnya, katanya waktu menciptakan Garut itu Tuhan sedang tersenyum katanya begitu ya. itu sah-sah saja kan sebagai sebuah ekspektasi atau sebagai sebuah bayangan indah, karena kadang-kadang kita juga sebagai orang Garut malah nggak bangga jadi orang Garut. Malah yang dijelek-jelekan keluar tuh Garutnya gitu kan, banyak juga yang seperti itu. Sementara ketika diberikan amanah untuk mengerjakan sesuatu di Garut juga malah gagal juga. Betul. Gitu kan. Ini sepertinya menjadi bagian sisi-sisi yang harus menjadi perhatian kita di Garut. Tapi sejauh ini sebetulnya Pak Indra apa yang Anda merasa bangga sih nggak lahir jadi orang Garut itu Pak? Oh, bangga Pak. Bangga ya. Waktu kecil punya pengalaman yang sekarang menjadi hilang, dan Anda merasa banyak orang yang sok ngenes ya ninggal Garut nama gitu misalnya. Ada pernah nggak ada punya sesuatu yang hilang tiba-tiba sekarang hilang yang pernah Anda nikmati waktu kecil itu? Ya sebetulnya sih kalau saya tadi menjawab pertanyaan apakah saya bangga menjadi orang Garut, tentu bangga karena Garut itu yang melahirkan saya, di tanah itu saya lahir. Saya hanya tidak bangga terhadap pemerintahannya saja. Itu saja sih sebetulnya. Tidak bangga dengan pemerintahannya saja. Gitu ya. Luar biasa. Garut ya tadi keindahannya itu ya, dari aspek sumber daya alamnya, dari aspek sumber daya manusianya. Orang yang tidak bangga dengan pemerintahannya itu orang hebat loh. Karena dia pasti berpikir ingin lebih dari itu gitu ya. Garut yang kalau dilihat dari potensi alamnya, wisatanya saja kita punya semua ini ya, ada gunung, ada rimba, ada pantai, dulu itu ada istilah gurilaps ya. Seni budayanya juga tinggi ya. Sementara sampai hari ini juga masih termasuk
Pak Indra itu karena nggak bangga itu berarti karena hasilnya nggak begitu bagus mengelola semua sumber daya yang ada itu ya. Dari SDM-nya berapa banyak tokoh-tokoh yang berhasil di tingkat nasional bahkan di internasional itu banyak orang Garut, tapi ternyata belum mampu menularkan keberhasilan mereka ini menjadi orang yang lebih banyak sampai begitu. Pak Indra, saya ingin Anda melihat Garut, bagaimana sih Garut yang di mata Pak Indra? Ya, Garut itu kan sebetulnya kota dengan sejuta keindahan tentunya. Tapi Garut juga memang dikenal sebagai kota yang sejuta masalah juga. Gitu ya. Masalah birokrasi, masalah pemerintahan pelayanan publik yang buruk. Nah, namun kan ketika saya bicara itu kan itu bahasanya retorika banget. Gitu ya. Saya selalu menyukai dengan sebuah angka, Pak. Karena angka itu adalah bentuk validitas dari sebuah proven gitu. Jadi kalau kita mau ngomong kamu jelek, angka kamu berapa? Jadi kalau hanya sekedar dibilang kamu jelek, kamu tidak bisa membuktikan angka, oh berarti itu subjektif. Nah, mari kita melihat objektivitas Kabupaten Garut saat ini. Angka kemiskinan Kabupaten Garut itu 2,4% kalau nggak salah ya kalau di data BPS terakhir, atau kurang lebih sekitar di angka 241.000 itu yang miskin banget tuh. Lalu kemudian kembali lagi ketika kita bicara tentang keberhasilan sebuah pemerintahan hanya bisa dilihat dari angka Human Development Index. Tidak ada parameter yang harus kita bicarakan hanya itu. Variabelnya hanya 3 juga, tapi anak dari variabel itu kan banyak. Pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. 3 indikator itu tersebar ke 30 sekian SKPD. Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan daerah? The right man on the right place. Pak Indra, ini kan Garut luas, 42 kecamatan. Secara kewilayahan ini juga memang sangat luas kalau dibanding dengan beberapa kabupaten lain. Induknya itu kan sekarang sudah ada yang mekar jadi 3. Apakah ini juga menjadi bagian dari yang tidak Anda sukai itu, hasil kerja pemerintahan daerah itu? Apa mungkin karena wilayahnya terlalu banyak, anggarannya dikit, atau mungkin hanya orang-orangnya ada yang orang-orang saja yang tidak profesional, atau gimana ini menurut Pak Indra? Semua berawal dari sisi fundamentalis dalam berpolitik, Pak. Dari dulu yang menjebak pejabat publik itu adalah kontrak politik. Saya kasih contoh, saya coba menganalogikan yang paling sederhana. Kalau si X ini mau menjadi bupati, lalu dia berkontrak dengan komunitas tertentu, menjanjikan sebuah objek tertentu atau menjanjikan sebuah proyek tertentu, maka itu sudah terjadi kontrak politik yang tidak profesional. Ketika dia jadi, dia harus imbal jasa dengan memberikan proyek itu yang seharusnya proyek itu menjadi kenikmatan yang harus dirasakan oleh sebagian orang banyak di Kabupaten Garut. Artinya ketika ada uang 100 juta ilegal yang dikeluarkan oleh pimpinan publik, baik itu melalui pimpinan daerah, SKPD, anggota dewan, ke ke sebuah kontrak politik, maka yang akan sengsara mungkin saja anak sekolah yang ada di SD Cisompet yang harusnya menikmati satu bangku yang baik menjadi bangkunya reyot. Itu kontrak politik yang sebetulnya menjebak setiap proses elektoralis gitu. Kan kita nih sekarang kita sedang ngomong proses elektoral meskipun memang masih masih akar-akar lah begitu ya. Nah, selama sebuah daerah terjebak dari sisi kontrak-kontrak politik seperti itu, maka yang menjadi korban adalah masyarakat banyak tanpa disadari. Pengen jadi you have 25 miliar, 35 miliar untuk apa? Sponsorship. Akhirnya apa? Ketika dia jadi, dia akan kontrak politik itu harus dijalankan. Berarti ini persoalan mental atau apa? Ya, ini culture, Pak. Culture aja. Culture aja. Jadi ini budaya kontrak politik ini sebetulnya. Nah, ini makanya
Apa Anda sepakat ini kalau ini budaya kontrak politik? Ya karena memang dari awal juga udah dibangun seperti ini. Kontrak politik. Kita tanya aja kontrak politiknya mantan Bupati Garut dulu, kontrak politiknya Bupati saat ini. Ya pasti ada, mereka punya kontrak politik. Sehingga apa? Sehingga yang tadi kalau kita bicara luasnya wilayah Kabupaten Garut dengan kurang lebih 42 kecamatan, kita punya problem dengan yang namanya rentang wilayah. Pak, kalau soal kontrak politik ini, kan menurut Bapak yang salah itu kontrak politiknya atau pengingkarannya? Gini, kontrak politik yang baik itu adalah kontrak politik dengan rakyat, Pak. Yang tidak harus diingkari, tapi enak dua-duanya begitu ya. Seorang pimpinan daerah itu harus punya kontrak politik dengan rakyat. Tidak boleh ada kontrak politik dengan komunitas A, komunitas B. Nggak boleh. Karena ketika sudah terjebak dengan kontrak politik itu, maka ketika dia jadi hal ilegal, dia akan lakukan apa? Mencoba memberikan proyek terhadap sebuah komunitas itu dengan cara-cara yang tidak profesional. Pak, di Garut ada berapa sih pengusaha yang diuntungkan dari kontrak politik? Saya keras-keras. Ya sebetulnya itu sudah menjadi rahasia umum ya, tapi kita ngelihat bukti saja, Pak. Kita ngelihat bukti saja. Dari sisi angka IPM saja itu adalah bukti. Itu adalah bukti. Jadi kita tidak perlu menjelaskan siapa dan segala macam. Oke, kasus SOR kemarin aja itu adalah salah satu bukti. Iya. SOR ya, yang sudah ada dalam tanda kutip korbannya. Iya. Korban dan pelakunya mungkin. Sudah dalam tanda kutip. Itu satu. Budaya kontrak politik yang tidak rasional, barangkali begitu ya. Kedua, mengenai Garut. Yang kedua, cara pengisian jabatan di level SKPD itu buruk. Kenapa saya nyatakan buruk? Saya pernah memiliki pengalaman berinteraksi dengan salah satu dinas. Dia levelnya seorang kepala bidang. Yang katanya kalau KB di Garut itu dapat inventaris mobil deh, kalau nggak salah ya. Berarti punya uang bensin, punya mobil, digaji oleh negara besar. Tapi ketika saya ingin dilayani oleh dia tidak punya kompetensi apa-apa. Sehingga ketika itu yang terjadi, rasio legis dari rakyat Garut adalah dia tidak akan pernah bisa dilayani secara maksimal oleh seorang pelayan publik. Jadi masalah yang kedua adalah cara pengisian jabatan yang buruk. Kenapa? Pertanyaannya kenapa buruk? Bukan pimpinan daerah yang tidak paham terhadap kompetensi, tapi dia juga kembali lagi terjebak dengan kontrak politik dukung-mendukung dari sisi ASN pada saat pilkada. Muaranya tetap ke situ, Pak. Jadi ASN itu memang kalau memang nggak boleh ya nggak boleh aja, nggak usah sembunyi-sembunyi. Betul. Menyusun kekuatan untuk dukungan calon tertentu, nggak boleh begitu ya. Betul. Jadi seorang pimpinan daerah yang baik itu adalah seseorang yang tidak memiliki kontrak politik dengan siapapun kecuali dengan rakyatnya. Dengan satu sekian juta hak pilih beserta keluarganya. Kontrak politiknya dengan mereka dengan cara fokus terhadap bagaimana grow ups untuk Human Development Index atau IPM kita naikkan, punya target dong. Dia sekarang ada di angka berapa? Angka di angka 64,2. Targetnya berapa? Targetnya saya pengen kayak Tasik deh 71. 71 itu berarti 6%. 6% itu angka. Nah, variabel yang mau dikatrol dari 3 faktor itu apa? Ayo derivasikan melalui planning yang benar, dipegang sama orang-orang yang benar. Ketika bupati mau mindahin A, mindahin B, mindahin C, ngasih proyeknya juga sesuai dengan profesionalisme dan independen. Saya rasa masyarakat Garut akan sejahtera. Karena apa? Karena pimpinan daerah yang tidak punya kontrak politik dengan salah satu komunitas, dengan salah satu tokoh, dengan salah satu preman atau segala macam, dia tidak akan punya beban untuk menolak. Kata kuncinya itu harus ada keberanian. Kalau mau berubah ya harus berubah dari sisi putersnya juga pada saat nanti pilkada. Memang harus digaungkan hal ini. Siapapun yang jadi pemimpin, dan saya rasa dari sisi 24 nama yang ada di list itu orang-orang yang sangat mumpuni gitu. Pak Indra, kalau misalnya anggap saja ada 3 faktor, tadi sudah 2. Saya ingin satu faktor lagi. Karena keberhasilan suatu daerah atau bahkan mungkin suatu negara ya. Saya ingat ada pepatah itu begitu.
tidak akan ada pemimpin yang baik yang lahir dari rakyat yang tidak baik. Iya. Pasti kemajuan, kemunduran itu ada peran masyarakat sendiri. Betul. Kalau menurut Pak Indra untuk ke depan yang lebih baik, masyarakat itu mestinya gimana? Gini, kalau kita menyentuh level psikologis masyarakat, itu butuh waktu dan butuh pendidikan yang lama. Edukasinya itu edukasi yang paling grassroots lah gitu ya. Saya sih sebetulnya sederhana. Apresiasi terhadap teman-teman media yang melakukan survei ini, terlepas dari masalah voting saya. Saya tidak ada di sana pun tidak ada masalah. Toh saya juga bisa memberikan influencer dari sisi yang lain kan begitu. Tapi saya apresiasi, ini adalah bentuk pendidikan politik yang paling baik. Kenapa? Karena kita mencoba open minded. Masyarakat sekarang tidak, siapa masyarakat yang nggak punya gadget? Siapa masyarakat yang nggak punya Facebook? Siapa masyarakat yang nggak punya Instagram? Kalau saya sih nggak punya Instagram, Pak. Dilarang sama istri sebetulnya saya punya Instagram. Tapi bukan cacat hukum ya? Oh enggak. Nah, siapa orang yang tidak punya media sosial? Sehingga biarkan kita memproses sebuah filtrasi balon itu dengan cara seperti ini. Artinya apa? Masyarakat biar terbuka pada saat nanti pilkada. Coba dong turunkan tensi politik pragmatis dengan hanya menerima sejumlah uang dan memilih calon, tapi dia tidak bisa mengujinya gitu. Kan yang paling penting masyarakat itu bisa melihat bagaimana menguji kompetensi para calon atau para balon lah kalau memang sekarang kita punya rencana untuk itu ya silakan aja. Toh yang di list itu bukan hanya saya kok. Uji aja yang lain. Kita tagih. Dia layak nggak sih ada di list itu? Ya kan. Saya pun kalau seandainya setelah setelah bicara di publik seperti sekarang, bisa jadi saya juga terjerembab langsung di urutan 24 karena memang saya tidak layak. Mungkin saja yang milih saya itu adalah saudara-saudara saya yang saya kondisikan. Kita nggak tahu itu. Sehingga penting kita menguji seorang yang ada di urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4. Silakan uji, biarkan publik melihat. Kepantasan seseorang untuk memimpin Garut ke depan, biarkan publik yang menilai. Bukan partai politik, itu wadah mereka itu. Dan punya rekomendasi doang. Kita harus berkontribusi untuk menciptakan kontrak politik yang paling bersih adalah dengan rakyat Garut itu sendiri. Coba bagi saya. Pak Indra, kalau saya boleh minta komentar nih. Ini kan Pak Indra kedua, ada yang pertama, ada yang ketiga, keempat dan semuanya ada 24. Dari tokoh-tokoh yang ada itu, menurut Anda siapa yang paling mengesankan Anda? Selain Anda itu nanti kan kalau mau pilkada kan harus ada wakil bupati sama bupati. Nggak mungkin sendiri. Oh siapa itu, tahu nanti. Sebetulnya saya sih tidak bisa menilai itu ya karena memang saya baru bertemu dengan Pak Irfan Paja itu satu kali ketika saya lagi jadi mahasiswa. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Sakur, saya belum pernah ketemu juga dengan Pak Helmi, hanya ya saya hello di media yang sebetulnya tidak terlalu inilah gitu ya. Saya hanya mengenali dosen saya sebetulnya Bu Is Ida. Beliau itu adalah dosen saya waktu di STH. Yang sekarang ketua DPD Golkar itu. Iya betul. Ya masalah kesan ya beliau adalah orang baik kan gitu ya. Karena beliau adalah dosen saya. Terlepas dari masalah proses politik kemarin yang terjadi itu urusan di dimensi yang berbeda. Jadi kalau saya nanya kesan ya semuanya juga berkesan, Pak. Semuanya juga punya potensi. Tapi ya mudah-mudahan wajah-wajah baru yang menghiasi list itu memang bisa memberikan sumbangsi. Jadi atau tidak jadi kita harus tetap bisa berkontribusi. Pertanyaan saya berikutnya, seandainya ini kan tadi di awal kita sudah sampaikan ada wacana pilkada itu bisa 2024, bisa 2022. Seandainya disuruh memilih, itu Pak Indra milih 2024 atau 2022? Kapanpun Pribadi aja, nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Karena saya tidak punya ambisi. Tidak punya ambisi. Ya. Ambisi saya hanya pengen siapapun pemimpin Garut nanti, kita adalah bagian orang yang harus memperbaiki. Tapi kalau dari perspektif kepentingan bersama, ini kalau seandainya harus berpendapat,
ini milih lebih cepat atau milih nanti? Lebih cepat. Lebih cepat. Karena apa? Kalau lebih cepat kita akan punya pemimpin yang baru, yang diharapkan punya visi dan misi baru, planning yang jelas, mitigation plan juga yang jelas, analisis risikonya juga jelas, identifikasi masalahnya juga jelas, hipotesis untuk pengembangan planning 5 tahun ke depan jelas. Jadi ketika 2002 itu terjadi, artinya si newcomers bupatinya ya, belum tentu juga newcomers orangnya. Newcomers bupati ini bisa memplanningkan 5 tahun ke depan, meskipun itu dalam masa transisi dia sudah bisa masuk ke dalam sistem itu. Gitu. Itu lebih cepat lebih baik, karena dengan sekarang kan sebetulnya stagnasi aja. Secara personal saya kenal baik sama Pak Rudi, tapi secara jabatan saya rasa Pak Rudi belum bisa menunjukkan prestasi yang baik. Baik, sepertinya perbincangan kita sangat santai dan sering-sering kita bisa berbincang-bincang kembali. Nanti bisa kita explore, melihat bagaimana Garut, bagaimana Jawa Barat, bagaimana Indonesia yang kita cintai ini, Pak Indra. Sebagai closing statement tentang Garut, silakan disampaikan. DOB. Kenapa DOB? Ya. DOB itu barang seksi sekarang, Pak. Karena apa? Karena memang saya dengar kemarin dari sisi informasi yang saya dapat dari media juga, bahwa katanya Oktober ini Garut Utara itu mau diparipurnakan sebagai DOB Garut Utara gitu. Kenapa penting kita bicarakan DOB? Karena DOB secara teoritis, DOB atau daerah otonomi baru secara teoritis itu memiliki makna untuk mengurangi kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan. Itu landasan filosofis DOB itu. Garut sekarang dengan IPM 64 dan angka kemiskinan 9,2. Artinya ketika Garut Utara nanti menjadi daerah otonomi baru, artinya dia harus jauh lebih baik daripada daerah induknya. Itu yang pertama. Itu secara terminologi dulu kita bicara tentang DOB. Yang kedua, bicara DOB, mari kita bicara flashback secara historis dalam satu dekade ini dari sisi perspektif ketatanegaraan. Dari 100% proses DOB yang terjadi di Indonesia, 80%-nya gagal di masa transisi, 20%-nya berhasil, 80%-nya itu gagal di masa transisi. Saya tidak tahu ketika DOB Garut Utara itu tidak dikelola dengan baik, apakah dia akan masuk ke angka 80% yang anjlok atau dia akan masuk ke dalam angka 20% yang baik. Baik, sahabat pantau podcast Durasi, kembali ke perbincangan kita. Tadi Pak Indra sedang menjelaskan mengenai DOB, karena di Garut ini ada 2 isu DOB yang sudah bergulir sejak lama. Yang lebih dahulu adalah Garut Selatan, dan belakangan bahkan konon kabarnya ini progresnya sangat cepat untuk menuju keberhasilan membuat DOB Garut Utara katanya. Tapi saya nggak tahu persis bagaimana perkembangan. Tapi kita perlu juga mendengarkan pendapat Pak Indra Kurniawan ini mengenai DOB, lanjutan dari yang sudah disampaikan tadi. Kembali harus saya ulang bahwa prinsip dasar filosofis dari DOB itu adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu landasan yang paling filosofis dari sisi DOB. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan bahwa DOB Garut Utara itu memang melibatkan 11 kecamatan dan kalau nggak salah sekitar 161 atau 166 desa katanya kan begitu, dan informasi dari sisi pemerintahan katanya Oktober juga sudah mau diparipurnakan. Ini adalah berita yang sebetulnya tidak perlu ditanggapi baik atau buruk sebetulnya. Yang paling penting adalah kita menginformasikan ke halayak banyak, terutama ke masyarakat Garut Utara, bahwa konteks DOB ini adalah kita bicara tentang syarat-syarat teknis, Pak.
Kalau salah administratif, saya rasa kenapa mau diparipurnakan berarti sudah terpenuhi tuh. Dapat dukungan dari 11 kecamatan dengan sekian desa di bawahnya. Nah, yang paling krusial adalah kita bicara tentang syarat teknis. Kenapa kita bicara syarat teknis? Syarat teknis itu adalah syarat yang paling fundamental, isinya adalah feasibility studies. Feasibility studies itu apa? Feasibility itu adalah sebuah studi kelayakan dari perspektif keekonomian. Jadi we don't talk about the politiknya, kita tidak bicara tentang budayanya, kita tidak bicara tentang lain-lainnya. Kita hanya bicara tentang studi kelayakan ekonominya. Karena apa? Karena ketika DOB itu disetujui, maka yang terjadi adalah daerah harus punya PAD sendiri, APBN harus mengucurkan dana baru terhadap daerah itu. Paling dari daerah induknya dapat hibah saja. Nah, kita harus belajar historis, Pak. Dalam satu dekade, dari 100% proses DOB yang disetujui di Indonesia, itu 80%-nya gagal, Pak. Gagal dalam artian begini, kalau seandainya DOB Garut Utara disetujui, maka yang pertama yang harus diperlihatkan adalah kenaikan kesejahteraan masyarakat Garut Utara yang dilihat dari IPM-nya dan menurunkan angka kemiskinan yang dilihat juga dari IPM-nya. Jadi kalau seandainya daerah induknya sekarang kemiskinannya 9,24, berarti Garut Utara harus punya target menurunkan kemiskinan masyarakat Garut Utara dinilai anggaplah menjadi 5% atau 4%. IPM pun kalau sekarang daerah induknya 64, berarti Garut Utara harus punya target di 71. Kembali lagi, target itu realistis. Ditunjang oleh apa? Kesiapan PAD. Ya. Lalu kemudian kesiapan pengalihan aset, pengisian jabatan di pemerintahan, dan lain sebagainya yang menjadi syarat teknis untuk terjadinya sebuah DOB. Jadi informasi DOB Garut Utara bagi saya itu adalah sebuah tantangan besar. Jadi menurut Pak Indra, antara Garut Selatan dan Garut Utara lebih kayaknya kalau bareng-bareng juga kan belum tentu bisa juga ya. Tapi kalau menurut Pak Indra lebih urgen yang mana ini? Gini, mari kita belajar menyatakan urgent itu dengan angka. Mari kita belajar itu secara angka BPS. Kalau kita lihat rentang wilayah, yang paling pelosok itu adalah Garut Selatan, dengan berbagai kendala infrastruktur, buruknya jalan desa dan segala macam permasalahan, akses ke ibu kota juga ya, pertumbuhan wisata yang tidak terlalu signifikan, ya kan, potensi-potensi pertanian juga yang belum bisa dikembangkan. Jadi kalau melihat urgensi wilayah, sebetulnya yang paling layak meminta DOB adalah Garut Selatan. Itu dari sisi urgensi berdasarkan angka-angka. Nah, sekarang apakah DOB itu adalah solusi? Tidak. DOB itu adalah salah satu second opinion. Karena apa? Daerah induk seharusnya sekarang, kalau seandainya masyarakat Garut Utara merasa terabaikan, fokus dong daerah induknya ke Garut Utara. Kalau Garut Selatan minta DOB, kamu butuh apa? Ya sudah, fokus aja. Anggarannya dikesanakan. Coba dulu dengan proses itu selama mungkin dari sisi perencanaan 5 tahun, karena kan kalau pembangunan harus dilihat 5 tahun dampaknya. Kita lihat. Jadi jangan sampai begini. Saya tidak mau terjebak dari sisi penilaian subjektif. Kita objektif aja. Kita lihat angka BPS. Kenapa urgensi Garut Utara kita bisa bandingkan dengan urgensi Garut Selatan? Banyak hal yang menjadikan orang pengen DOB. Saya tidak ngomongin Garut Utara atau Garut Selatan. Di Indonesia itu banyak proses-proses kepentingan yang melibatkan segelintir orang. Hanya untuk kepentingannya membuat urgensi. Ya, seolah-olah sebuah daerah itu dibuat sudah layak dimekarkan tanpa dipenuhi oleh sebuah validasi validasi data yang teridentifikasi masalahnya dengan benar. Kembali lagi,
toksik yang ada di Garut Utara, toksik yang ada di Garut Selatan, harus ada proses detoksifikasinya, harus ada pembuatan serumnya. Apakah harus dengan DOB? Secara ketatanegaraan, DOB itu adalah second opinion, Pak. Karena apa? Konsekuensi fiskal, konsekuensi finansial dari sisi integral ke pemerintahan pusat itu akan menjadi beban. Dan apakah menjamin ketika sebuah daerah DOB itu akan lebih sejahtera? Makanya syarat teknis dari sisi studi kelayakan atau dinamakan dengan feasibility studies itu harus benar-benar di open, dipegangnya itu bukan oleh orang-orang tertentu saja. Ya mohon maaf, orang banyak tokoh, tapi kadang-kadang orang juga banyak yang merasa ingin ditokohkan. Pertanyakan dong, orang-orang yang selama ini membawakan membawakan judul DOB itu, pertanyakan oleh khalayak publik secara detail. Karena apa? Karena perlu detail, Pak. Kemampuan wilayah untuk mandiri itu bukan sesuatu yang mudah. Karena perlu pengalihan aset, pengalihan pemerintahan, pengisian jabatan, siapa yang mengisi, berkaitan dengan proyek jangka panjang, proyek jangka pendek, berkaitan dengan APBN dan segala macam. Jadi urgensi itu bukan hanya digelontorkan oleh beberapa orang saja. Harusnya urgensi itu berdasarkan kuantifikasi data yang bisa kita lihat terbuka di BPS. Sederhana sekali. Jadi ini sebetulnya saya tidak bisa menilai kelayakan karena saya juga belum bisa membaca, belum terima studi kelayakan, kecuali ya teman-teman tokoh-tokoh yang mengusung hal itu, memperlihatkan ke kita lihat tim yang evaluasinya siapa, studi kelayakannya. Karena orang yang punya kompetensi juga orang yang harus dipertanyakan apakah memang dia punya kompetensi untuk melakukan studi ini. Jangan sembarangan juga nanti main caplok data di mana wae kan. Baik. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan ya perjuangan, karena bagaimanapun mereka punya alasan yang yang menurut mereka paling tidak cukup bisa dipertanggungjawabkan secara pribadi maupun secara publik. Mungkin menurut mereka perjuangan yang niat baik, ya mudah-mudahan nanti terwujud. Semuanya kita nggak ya. Selatan yang memang sudah prosesnya sudah sedemikian jauh begitu ya, mudah-mudahan juga cepat terkabul gitu ya, dan nanti bisa sejahtera masyarakat. Garut Utara yang mau proses kita tunggu saja, kita lihat ya, kita terus bantu kritisi begitu ya Pak. Baik. Akhir dari perbincangan kita hari ini, Pak Indra. Ya, mungkin pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terhadap acara ini, karena ini adalah bentuk partisipasi publik, Pak Slamet. Ini adalah bentuk bagaimana media itu merepresentasikan demokrasi secara benar. Bagaimana media memberikan kesempatan terhadap semua orang, semua lapisan. Mau jadi atau tidak jadi pada proses pilkada itu bukan ukuran. Media hanya melihat ingin menyampaikan terhadap publik masih ada keinginan baik untuk merubah Kabupaten Garut dari sisi dimensi media. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ke masyarakat Garut juga mungkin satu saat nanti bahwa kita perlu pembenahan secara sistemik, Pak. Apa pembenahan secara sistemik? Mari kita dorong seluruh pemimpin yang akan memimpin Garut itu menghindari yang namanya kontrak politik. Mari kita gaungkan kontrak politiklah dengan rakyat. Karena hanya dengan itu kita bisa membawakan Garut ke arah yang lebih baik, yang lebih sejahtera, tentu dengan ukuran-ukuran yang bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir sekali, satu kalimat untuk Garut. Garut bisa maju di 2022. Baik. Sahabat pantau podcast Durasi, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Slamet Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.